Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Aduh, apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pada semangatnya di pagi hari ini tuh, kita hari ini mau belajar apa? Bapak Tasya lagi sedih tuh. Tasya kenapa nih? Kok kayak sedih gitu? Tasya baik-baik aja kan? Di jalan kehujanan. Berangkat sekolah Kamu kehujanan. berjalan kehujanan ya. Nah, salah satu hal yang menyebabkan hujan itu apa coba? Wow. Penguapan air ya, yang mengembun menjadi awan dan akhirnya menurunkan air itu sendiri. Itu siklus air namanya ya. Alhamdulillah Tasya sangat benar. Nah, hari ini tuh kita coba belajar tentang mata pelajaran IPS yuk. Ayo. Nah, salah satu yang kita pelajari mungkin penampakan alam aja gimana? Boleh, Pak. Nah, Alex suka IPS, Bapak. Ya Allah. Alex kan IPS. Iya, Pak suka, tapi Kenapa? ngerjain soalnya nggak suka sih. Jadi soalnya nggak suka, ya sih betul ya. Karena soal itu dari segala masalah. Iya, gitu. Tapi katanya orang yang sering menyelesaikan masalah itu orang-orang yang orang bijak. Di sini arti bijak itu apa sih? Arti bijak itu adalah ketika seseorang itu dapat memutuskan sesuatu yang paling baik di antara pilihan yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi kepada tadi tuh mata pelajaran IPS, yaitu penampakan alam nih teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman penampakan alam itu apa sih? Alam yang terlihat. Yang terlihat. Nah, iya betul banget ya, alam yang terlihat berbentuk fisik itu merupakan ciri-cirinya gitu ya. Jadi penampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam, baik itu ada di perairan ataupun ada di daratan gitu. Itu sebenarnya. Kasih tepuk tangan untuk Tasya. Nah, betul banget. Nah, hari ini kita akan membahas nih salah satu gunung, maksudnya pegunungan yang ada di Pulau Papua nih. Ada yang tahu nggak? Nah, salah satu pegunungan Papua itu ada yang namanya Pegunungan Jayawijaya. Nah, nih Bapak kirim ya fotonya. Nah, itu tuh dapat kalian lihat? Iya, Bapak. Nah, dapat kalian lihat ya bahwa di Pegunungan Jayawijaya itu di sana tuh ada gitu. Mengapa sih sebenarnya pegunungan bukan gunung? Karena tidak setinggi gunung. Bukan. Ya betul itu juga. Tapi yang menjadi hal utama alasan dasar itu kenapa disebut pegunungan karena di Jayawijaya ini tuh ada banyak gunung gitu. Jadi di gunung ini tuh ada gunung lagi di pinggirnya, di pinggir lagi ada gunung lagi walaupun memang tidak sebesar satu sama lain, tapi kayak berempatan gitu, saling berdampingan. Jadi disebutnya pegunungan. Kayak sawah aja, misalkan ini sawah, disebutnya kan bukan sawah, tapi sawahan. Nah itu, salah satu hal yang itu setelah Bapak kirim di Pegunungan Jayawijaya, dapat kita lihat ya bahwa di bagian atasnya tuh di puncak pegunungannya tuh di sana tuh ada yang kayak putih-putih itu ya sekalian lihat. Nah itu tuh yang putih-putih itu adalah salju. Es krimnya? Nah, jadi ternyata ya kalau misalnya kita sekolah zaman dulu, ternyata di Papua ini di salah satu di Pegunungan Jayawijaya di puncak gunungnya itu masih ada salju teman-teman. Tapi kali ini kan fotonya diambil itu pada tahun 2019 ya teman-teman. Jadinya kalau jika kita lihat foto yang terbaru nih, Bapak kirimnya, tuh coba bandingkan gitu. Wow. 2019 tuh masih banyak gitu. Wow. Ternyata sepeda itu Yang putihnya iya. ada, tapi yang 2025 sekarang Banyak sekali. tidak, malah menurun. Malah mencair esnya. Nah itu tuh mengapa sih kok es di puncak Gunung Papua Jayawijaya itu malah mencair? Karena atmosfer di bumi itu sudah menipis. Betul banget Tasya. Nah ya betul, itu semua karena pemanasan global atau global warming. Dan global warming itu dapat terjadi karena ada rumah kaca salah satunya, kendaraan, merokok. Kalian benci gak sih orang yang merokok? Benci. Nah, sebenarnya merokok itu ada baik dan tidaknya gitu ya teman-teman. Jika kita konsumsi terlalu banyak, ya itu mungkin Bapak berbahaya. Bapak. Bapak
Kalau bapak sendiri mah tidak ya, karena bapak sendiri itu punya sesat di dada. Tidak ada. Nah, iya betul banget nih teman-teman. Nah jadi kembali lagi ke topik, hal tersebut mencari karena adanya pemanasan global. Nah berarti kita tuh sebagai siswa dan sebagai manusia itu yang cinta dengan alam, kira-kira apa sih cara gitu mengurangi pemanasan global supaya si es di Kepulauan Jawa tidak mencuri gitu. Pakai kit semprot. Semprot itu menjadi salah satunya. Tepuk tangan untuk Naya. Kita. Nanti bapak kasih nilai bintang. Oke. Nah, jadi betul yang disampaikan oleh Naya itu salah satu caranya. Tapi di lain sisi kita juga kan punya kaki gitu. Nah, dengan mengurangi kendaraan pribadi, dengan berjalan kaki setiap hari, itu dapat mengurangi pemanasan global teman-teman. Karena kalian bisa bayangkan gitu ya. Coba bayangkan deh negara Indonesia dengan negara Jepang. Kita tahu bahwa dalam data nih bapak berikan beritanya ya, tuh beritanya gitu ya diberikan. Dapat kita baca tuh. Ternyata di Jepang itu jumlah pejalan kakinya tuh sangat amat banyak, bahkan rata-rata per harinya orang-orang yang berjalan kaki itu sangat tinggi gitu ya tuh. Berbeda dengan orang Indonesia. Ini dia Pak, ini. Nah ya betul. Nah ya betul. Mau lihat aku. Mana lihat? Jadi harus bukan menjadi dasar gitu. Salah satu cara yang paling simpel dan paling mudah untuk kita lakukan. Apalagi kan dengan berjalan tiap pagi itu dapat menyehatkan tubuh kita nih. Nah, selain itu kita tadi udah membahas pegunungan dari Wijaya di Pulau Papua. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Gimana kalau kita salah satu penampakan alam lainnya selain pegunungan ada danau nih. Danau? Danau berapa danaunya? Nah, ada berbagai macam danau, ada yang datar, ada yang dalam. Nah, salah satu danau yang indah atau yang dijadikan objek pariwisata adalah danau yang ada di Ciwidey atau di Provinsi Jawa Barat, yaitu Danau Situ Patenggang. Itu sangat indah nih bapak kirimin ya fotonya. Tuh, jadi objek pariwisata itu sangat indah gitu. Biar dapat kalian lihat bahwa banyak sekali pariwisata turis yang datang ke tempat itu gitu. Apalagi di tempat itu juga kayak ada kapal kayak perahu gitu kan ya. Cuman itu tuh dalam bentuk bangunan gitu, supaya ada indah. Dan ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih danau Situ Patenggang bisa ada? Atau kenapa sih bisa ada danau di dunia ini? Alasan muncul danau. Dari mana sih asalnya kok tiba-tiba ada danau bisa berkembang? Ya menurut Alek Nalek. Nah, jadi alasan danau ada itu kan tadi dibahas oleh siklus air. Tadi yang bahas ya, Pak? Masya Naya. Jadi siklus air itu seperti ini nih gambaran bulannya tuh. Ketika air naik, awan muncul, terbawa angin, lalu air hujan mengalir dari pegunungan ke lautan, kembali ke lautan maksudnya itu kan melewati sungai. Sungai itu kan berbelok-belok ya, karena daratan tersebut. Nah, si sungai yang berbelok-belok itu nanti tuh ada bakal bongkahan-bongkahan kecil, sehingga di mana si sungai itu bakal berubah menjadi dua jalur. Nah, ketika dua jalur itu terbuka, yang sungai asli yang menuju laut dengan yang jalur baru itu akan menciptakan suatu genangan di suatu dan akhirnya melahirkan sebuah danau. Ada itu danau di Indonesia, kira-kira ada yang tahu nggak soal danau Situ Patenggang? Oh putih. Wah, itu betul, oh putih. Yang barat. Danau Toba, ya betul. Nah, ya teman-teman. Iya. Nah, guys, nah tadi kan kita udah membahas nih tentang pegunungan dan juga danau. Kira-kira menurut kalian penampakan alam itu ada apa lagi sebenarnya? Sungai sama danau sama beda Pak? Nah, iya, sungai, danau, kan, apalagi pegunungan, gunung, kawah, selat, hutan, itu merupakan sebuah penampakan alam. Itu terjadi karena alam itu sendiri. Di sini siapa yang suka pergi ke pantai? Aku. Nah, iya ntar kita waktu studi tour kita pergi ke Pangandaran aja gimana teman-teman? Gak mau Pak. Terus maunya kemana? Katanya maunya kemana? Maunya ke Santolo Pak. Kamu bisa tahu jauh banget ya.
Tapi gak apa-apa itu memang selalu indah itu ya Tasya. Boleh deh kita coba diskusikan dengan pihak sekolah ya. Oke Pak. Oke nih, tadi kita udah diskusi nih. Siapa nih yang mau dikasih tugas? Dah. Ada yang mau tugas gak nih? Saya. Ada yang mau tugas? Mau kata dia Pak, dari bilang semangat banget dapat tugas dari Bapak. Oke deh, Bapak kasih PR aja ya untuk kalian nanti kerjain di rumah. Oke. Tuh. Iya Jadi Bapak. kita kerjain bareng ya. Kerja sama ya kerja bareng. Tapi tiap orang harus beda ya. Jangan sama-sama gunungnya tuh sama gitu. Tiap orang harus beda. Misalkan kalau ini mau semuanya gunung boleh, cuman gunung itu beda. Atau lebih baik Oke, sih Pak. beda-beda ya karena pengalamannya misalkan ini sungai, danau, gunung. Nah Bapak kirim aja kalian instruksi untuk tugas di rumahnya. Oke, itu Bapak sudah kirimkan. Nanti besok ditemukan ya. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih Pak. Nah, kita udah jam berapa nih? Kalian udah mau pulang belum? Sudah. Pulang. Oke, kalau udah jam segini ya, kita tadi udah belajar tuh tentang penampakan alam. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan enggak? Mau tanya Pak, Mau tanya boleh. apakah sungai itu pernah lupa jalan? Intinya dia tuh ngalirnya ke arah yang sama. Nah, itu pertanyaannya bagus Tasya. Kita tahu bahwa ketika kita melihat peta gitu, dan kenapa sih air sungai itu tidak lurus gitu? Itu kenapa Pak? Itu karena Air nggak air tahu zatnya ya, melewati melewati sifat air itu selain itu mengikuti jadi arah ada gravitasi. gravitasi itu yang benarnya ya, apalagi kalau air itu bersifat basah gitu. Kan air itu melewati tanah gitu. Tanah jika semakin lama semakin digenangi air kan lama kelamaan tanahnya bakal bakal retak ke dalam gitu. Sehingga apalagi kan di tanah itu sendiri itu ada yang namanya pergeseran tuh. Sehingga ketika air sungai itu yang awalnya lurus lalu ada pergeseran ataupun terlalu lama gitu akan menciptakan jalur baru. Dan ini fun fact ya, Bapak kirimkan nih kalau kesalahan Bapak punya videonya. Nah itu videonya. Jadi ketika Tunggu ya kamu mau bikin. oke boleh sok. Oke, nah jadi ketika air sungai itu mengalir gitu, yang Iya awalnya lucu banget. lurus kan di air sungai itu seperti ini kan ya. Nah di sini tuh kan tanah kan ya. Nah ternyata di dalam tanah tuh ada tikus tanah tahu? Ada. Nah iya tikus tanah tuh selalu menggali di pinggiran sungai supaya lebih mudah mendapatkan akses ke air untuk hidupnya. Dan ketika dia mengikis di dekat sungai itu kan otomatis lama kelamaan kan tanahnya bakal terkikis dan akhirnya si rumah tikus tanah tersebut bakal masukkan air. Akhirnya yang awalnya kan karena ini di bawah tanah yang kemasukan air lama kelamaan yang di atas tanah itu bakal runtuh dan akhirnya menciptakan jalur baru. Masalahnya. Kita kasih tepuk tangan kepada Tasya karena udah bertanya nih. Oke, mungkin udah cukup ya. Udah paham belum? Kira-kira kenapa karena Paham, siapa Pak? oh, paham ya. Oke, sekarang sudah saatnya mau pulang nih. Kira-kira ada yang mau pimpin doa nggak? Siapa nih kayaknya Tasya, kasih? Bapak Tasya. Tasya kayaknya. KM-nya. Boleh kita pimpin doa sebelum kita pulang ya. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, antara bagi kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mari dimulai. Sudah selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.